Halo teman-teman, video kali ini masih seputar besaran dan pengukuran dan bentuk baku, tapi tepatnya adalah operasi bentuk baku. Bagi yang belum mempelajari tentang bentuk baku, silakan cek video sebelumnya. Oke, kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan, ya. Di mana untuk bilangan bentuk baku yang penjumlahan dan pengurangan, pangkat yang dijumlahkan atau dikurangkan itu besarnya harus sama, ya. Ini harus sama. Contohnya ini, pangkatnya sudah sama ya, pangkat 4, maka ini kita tinggal jumlahkan. Ini 6, 3 tambah 5, 8, ini 9. Dikali berapa? 10 pangkat 8. Oh, enggak guys. Maksudnya 10 pangkat 4. Ya. Jadi pangkatnya ini tidak diubah. Berikutnya, pangkat sudah sama. Pangkat 3. Maka di sini berarti 10 pangkat 3. Kali 5 kurang 1, 4. 4 kurang 2, 2. 5 kurang 2, 3. Soal berikutnya, pangkat sudah sama, min 3, maka di sini kali 10 pangkat min 3. Maka di sini 5 tambah 1, 6. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 6, 11. Nah, kalau ini sudah dalam bentuk baku ya, betul? Ini 3, ini 9, ini 3, tapi ini 11. Jadi ini belum bentuk baku. Gimana caranya? Kita ubah ke bentuk baku. Ya. Menjadi 1,166 kali 10 pangkat berapa? Berarti komanya geser ke kiri 1. Kalau geser ke kiri 1, maka ditambah 1. Maka di sini min 3 ditambah 1. Jadilah di sini min 2. Nah, ini sudah bentuk baku. Oke? Bagaimana kalau pangkatnya tidak sama? Berarti harus disamakan dulu. Harus disamakan dulu. Intinya harus sama, woy. Berarti yang ini supaya sama, gimana caranya? Ya salah satu saja yang diubah. Mau yang atas atau yang bawah, bebas. Ya. Seenaknya saja. Misalnya yang mau saya ubah ini adalah yang bawah. Diubah ke min 2 ya. Kalau min 2 yang diubah berarti harus diubah menjadi min 3. Kalau min 3 yang diubah harus diubah menjadi min 2. Oke, yang mau saya ubah yang bawah. Berarti ini saya tulis 10,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang ini mau kita ubah menjadi min 3. Menjadi min 2. Supaya min 3 jadi min 2, berarti ditambah berapa? Ditambah 1. Ya. Ulangi ya, supaya min 3 ini menjadi min 2, maka berarti harus ditambah 1. Kalau ditambah, komanya geser ke kiri. Sebanyak berapa? 1. Maka di sini menjadi 0,5. Dikurang. Nah, gitu ya. Yang ini sudah sama, maka di sini kali 10 min 2. Wah, 10,5 dikurang 0,5, maka menjadi 10. Ya, 10,0. Nah, ini belum bentuk baku. Kita ubah ke bentuk baku, maka menjadi 1,0 kali 10 pangkat geser ke kiri 1 ya. Maka di sini pangkat min 1. Ya, geser ke kiri 1, maka berarti pangkatnya ini ditambah 1.
Soal berikutnya 12,5 kali 10 pangkat min 5 ditambah 130,65 kali 10 pangkat min 4. Pangkatnya beda teman-teman. Yuk kita samakan dulu pangkatnya. 130 misalnya yang bawah tetap. Saya mau atas yang diubah. Min 4. Maka di sini harus jadi 10 pangkat min 4. Supaya min 5 jadi min 4, maka berarti harus ditambah 1. Min 5 harus ditambah 1. Min 5 tambah 1, maka min 4. Nah, karena ditambah, berarti komanya geser ke kiri. Sebanyak 1. Maka di sini menjadi 1. Di sini berarti ya, 1,25. Nah, karena sudah sama, ini ditambah, maka di sini kali 10 pangkat min 4. Nah, 5 tambah 0, 5. Ya. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 0. Sisanya 13. Ya. 13,25. Ini penulisannya harusnya begini ya. 130, di sini 1,25. Ya. Maka menjadi 131,25. Keliru lagi ya teman-teman. Dihapus dulu. Ini harusnya 131,25. Nah, ini belum bentuk baku. Kita ubah ke bentuk baku teman-teman. Jadi 1,3125 dikali 10 pangkat, tadinya di sini. Berarti geser ke kiri sebanyak 2. 1, 2. Maka di sini ditambah 2. Min 4 tambah 2, maka di sini menjadi 10 pangkat min 2. Nah, lanjut. Yang perkalian. Kalau perkalian pangkat dijumlahkan. Ngono ya. Pangkatnya dijumlahkan. Misalnya 10 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita kali. Yang ini kita kali. Berapa 10 kali 5? 50. Nah, ini dijumlahkan. Pangkatnya dijumlahkan. Maka di sini menjadi 10 min 2 ditambah min 3. Nah, jadi berapa? 50 kali 10 pangkat min 5. Karena belum baku, maka ini kita ubah menjadi 5,0 kali 10 pangkat, geser ke kiri 1 ya. Maka menjadi plus 1. Ini tadinya di sini ya, 5,0. Plus 1, maka di sini menjadi min 4. Contoh yang kedua. 150 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat 4. Yang ininya kita kali. Ya, sama kayak tadi ya. 150 kali 2 itu 300. Nah, 300. Nah, ini pangkatnya kita jumlahkan. Nah, ini 10 pangkat min 5 ditambah 4. Maka jadinya 300 kali 10 pangkat min 1. Sekarang diubah ke dalam bentuk baku. Jadi 3,00 kali 10 pangkat berapa? Tadinya di sini nih, 0 ya, komanya di sini. Sekarang geser 1, 2. Geser ke kiri 2, maka pangkatnya ditambah 2. Maka ini menjadi min 1 ditambah 2. Menjadi berapa? 1.
Ya. Soal yang berikutnya. Kalikan lagi yang ini ya. 3,0 dikali 1,5 berarti berapa? 4,5. Betul? 4,5 kali 10 pangkat. Nah, 8 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 10. Nah, ini sudah selesai bentuk baku. Ini sudah bentuk baku, ini sudah bentuk baku. Nah, ini yang perkalian. Nah, sekarang yang pembagian. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan. Contohnya, 10 kali 10 pangkat min 2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. Maka yang ini kita bagi teman-teman. Ya. 10 bagi 5 itu berapa? 2. Dikali, nah ini pangkatnya kita kurangkan. 10 min 2 dikurang min 3. Maka jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 jadi plus ya. Min 2 tambah 3. Maka menjadi 1. Selesai. Ya. Yang kedua, yang ini kita bagi lagi. 150 bagi 2 itu 75. Dikali 10 pangkat min 5 dikurang 4. Maka menjadi 75 dikali 10 pangkat min 9. Belum baku ini, kita ubah menjadi 7,5. Tadi kan komanya di sini ya, ini harus kayak koma 0 gitu ya. Maka komanya geser ke kiri 1, berarti ditambah 1. Min 9, ini ya, ini geser ke kiri ya. Geser ke kiri maka plus 1. Ya, karena cuma lewat 1 angka. Min 9 tambah 1, jadi kali 10 pangkat 8. Selanjutnya 3,0 dibagi 1,5. 3,0 dibagi 1,5. Kita bagi ini. Berapa? 3,0 bagi 1,5 adalah 2. Kali 10 pangkat bagi ya. Maka ini pangkat 10 pangkat 8 dikurang 2. Karena pembagian itu dikurang tadi. Maka menjadi 2 kali 10 pangkat 6. Nah, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, kalian sudah mempelajari bentuk baku. Nah, bentuk baku dengan bilangan 10 pangkat dengan 10 pangkat tertentu itu punya nama sendiri ya, beberapa, tidak semua ya. Ada namanya. Nah, itu di sini disebut awalan. Nah, misalnya ini di sini posisinya adalah 10 pangkat 0. Untuk 10 pangkat 0 itu nggak punya nama. Ya. Nah, untuk 10 pangkat 1, ada deka, hekto itu 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 3. Mega itu 10 pangkat 6, ini naik 3. Kalau ini kan kalian sudah familiar di SD ya, hanya ini caranya berbeda. Mau pakai tangga itu silakan ya. Di sini 10 pangkat naik 3 lagi pangkat 9, naik 3 lagi 10 pangkat 12, naik 3 lagi 10 pangkat 15. Nah, di sini ini udah 0, maka ke bawahnya turun. Min 1, min 2, min 3. Nah, di sini min 6, min 9, di sini min 12. Nah, untuk lambangnya peta itu biasa P. T besar, giga itu G besar, mega itu M besar, kilo K besar, ini H besar, ini D besar. Desi D kecil,
senti, C, mili, M kecil. Nah, mikro ini M, M, M. Jadi M besar, M kecilnya sudah kepakai. Maka jadi di sini dia pakai M-nya yang Latin. Tulisannya begini. Bacanya mikro ya. Kalau tidak bisa langsung, kalian bisa menulis begini, kemudian belakangnya tarik begini. Nah, itu mikro. Nano N, pikonya P kecil. Nah, ini. Untuk bilangannya di pangkat-pangkat ini ada namanya. Misalnya ya, misalnya 2 juta misalnya. 2 juta meter. Dijadikan bentuk baku kan jadi 2 kan? 2 koma ya. 2,0 berarti kan geser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikali 10 pangkat 6 kan gitu ya. Kalau kiri kan ditambah. Nah, ini juga bisa disebut 2,0 pangkat 6 itu apa? Megameter. Nah, gitu loh. Pangkat 6 ini ada namanya, megameter. Jadi bisa ditulis 2,0 megameter. Seperti itu. Nah, di sini ada meter biasanya ya. Ada second atau detik. Ada yang di fisika ya. Yang di fisika itu. Kemudian ada joule. Yang sering itu seperti ini. Kemudian ada gram. Banyak ditemukan anak-anak itu bisa mengubah milimeter ke meter. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, misalnya untuk mengubah milisecond ke second, dia nggak bisa. Nah, itu kan padahal sama. Itu kan hanya depan, hanya awalannya saja. Mili, mili. Selama itu awalannya masih sama, ya caranya sama. Joule. Ya. Ada siswa yang bisa mengubah kilometer ke meter. Itu biasa. Tapi mengalami kendala ketika mengubah kilojoule ke joule. Padahal sama. Ya. Ini juga gram ke miligram. Ya sama saja seperti meter ke milimeter. Atau sebaliknya. Atau milimeter ke meter. Miligram ke gram. Sama saja. Nah itu loh. Jadi nggak usah bingung. Itu cuma awalannya saja. Penamaan awalannya. Nah contohnya nih. Konversi satuan ya. Ini saya beri cara yang paling dasar. Ya, nanti kalau kalian menemukan cara sendiri, silakan. Ya. Misalnya 200 nanometer. 200 nanometer ini diketahui ya berarti ya. Nano ya. Nanonya ini adalah 10 pangkat min 9. Meter. Nggak ada awalan ya. Nggak ada awalan, maka di sini 10 pangkat 0. Maka jadinya 200, yang 10 pangkat min 9 ini di atas, 10 pangkat 0-nya di bawah. Meter. Kalau pembagian pangkatnya diapakan? Dikurang. Min 9 dikurang 0. Berapa? Min 9. Maka di sini sama dengan 200 kali 10 pangkat min 9 meter. Seperti itu ya. Second ke milisecond. Second ya, nggak ada awalan ya. Maka berarti ini 10 pangkat 0. Milisecond. Milisecond ini itu untuk 10 pangkat min 3. Maka jadi 40 dikali 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat min 3 milisecond. Pangkatnya dikurang. Berarti kali 10, 0 dikurang min 3. Berapa? 3. Maka ini 10 pangkat 3 milisecond maksudnya. Milisecond. 50.000 volt ke megavolt. Volt. Di sini ya, ada volt ya. Volt itu di sini ya. Pokoknya yang nggak ada awalannya itu berarti dia 10 pangkat 0. Berarti di sini karena nggak ada awalan, maka sini 10 pangkat 0. Di sini awalannya mega, itu 10 pangkat 6. Maka jadi 50.000 kali 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 6. Mega volt. Maka jadilah dia
50.000. Pangkatnya dikurangkan ya, pembagian 0 dikurang 6. Maka menjadi kali 10 pangkat min 6 megavolt. Atau kalau mau diubah ke bentuk bakunya, ya menjadi 5, geser ya, 1, 2, 3, 4. 5,0, geser ke kiri 4, berarti pangkatnya ditambah 4. Geser ke kiri, maka pangkatnya tambah 4. Min 6 tambah 4, ya berarti dikali 10 pangkat min 2 megavolt. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, ini giga. Giga ini awalan. Ya. Awalannya giga itu berarti 10 pangkat 9. Mikro ini adalah awalan, yaitu untuk 10 pangkat min 6. Maka 73 gigameter mau diubah ke mikrometer, 73 dikali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 6 mikrometer. Jadi 73 10 pangkat 9 dikurang min 6. Jadi berapa nih? Pangkat 15 mikrometer. Ya, gitu ya. 2,56 miligram ke kilogram. Maka jadinya miligram ini adalah 10 pangkat min 3. Kilogram ini adalah 10 pangkat 3. Maka ketika diubah, 2,56 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 3 kilogram. Maka jadinya 2,56 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 3. Min 6. Min 6 kilogram. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dua satuan? Nah, ada kilometer per jam diubah meter per second. Ya. Saya ambil dua ini aja karena dua ini yang paling sering ya untuk yang model seperti ini. Nah, 144 ini kan bisa kita tulis 144 kilometer per jam. Per jam berarti per 1 jam. Gitu kan? Nah, ini juga sama. 144 gram per sentimeter kubik. Berarti 144 gram per 1 sentimeter kubik. Kan gitu. Kita balik ke sini lagi. Nah, ini 144 km ke meter berapa? Dikali 1000 kan ya? Maka di sini 144 dikali 1000. Jadilah diameter. 1 jam itu berapa second? 3600. Maka kita kalikan, ini saya coret 2. 1440 dibagi 36, yaitu 40 meter per second. Nah, gitu cara mengubahnya. Yang ini, 144 gram ini berapa kilogram? Dibagi 1000 kan ya, kalau naik. Kalau naik dibagi 1000, maka jadinya 144 bagi 1000. 144 dibagi 1000. Jadilah dia kilogram. Nah, sekarang yang ini. 1 cm kubik, itu berapa meter kubik? Naik kan ya, kalau naik kan berarti dibagi ya. Dibagi 1 juta. Baru meter kubik, karena naik 2 tangga ya, sentimeter, desimeter, meter. Kalau kubik kan satu tangganya 1000. Dibagi 1000 kalau naiknya. Nah, sekarang kita lihat, ini kita balik-balikkan ya. 144 per 1000 dikali
Ini kita balik 1 jutanya ke atas. Bagi 1. Coret 3, coret 3. Kilogram per meter kubik. Maka jadilah 144.000 kilogram per meter kubik. Nah, jadi kesimpulannya 144 gram sentimeter kubik menjadi 144.000 kilogram per meter kubik. Maka berarti 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, silakan. Kalau yang ini berarti apa? Berarti 1 kilometer per jam itu sama dengan 10 per 36 meter per second. Ya. Nah, kalau ada yang lain bagaimana? Ya sama, caranya kayak gini. Dilihat aja satu-satu. Ya. Oke, sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih.